Mengapa diri ini sulit sekali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak lain di dalam diri kita hubbud dunya hadirin, cinta terhadap dunia hadirin. Mencintai dunia perkara yang biasa hadirin, tapi jangan sampai cinta dunia kita mengalahkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah diri kita dijadikan sebagai tukang parkir hadirin, agar dunia ini tidak melekat lalu hilang kepada kita dengan kecewa hadirin. Lihatlah tamsil tukang parkir hadirin. Di saat ada Alphard datang ke halaman parkirnya hadirin, di saat ada Fortuner datang ke halaman parkirnya hadirin, di saat ada motor moge yang seharga 1 miliar datang kepada halamannya hadirin, tukang parkir tidak bangga hadirin, karena dia tahu ini hanya titipan hadirin rahimakumullah. Dia sadar kalau ini hanya titipan. Lihatlah tukang parkir hadirin, satu persatu diambil. Yang Alphard parkir diambil oleh pemiliknya, yang Fortuner parkir diambil oleh pemiliknya, yang motor besar diambil oleh pemiliknya. Tukang parkir tersenyum dan bahagia hadirin, karena tukang parkir tahu bahwasanya ini bukan milik saya, ini adalah titipan hadirin rahimakumullah. Inilah yang membuat tukang parkir hidupnya tenang hadirin. Hendaklah kita menjadi tukang parkir. Adapun harta yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, sadarilah itu semua hanya titipan hadirin rahimakumullah. Dengan menyadari itu semua hadirin, maka kita tidak ada lagi kesan harta yang datang kepada kita, dan insya Allah tidak ada hambatan untuk kita beribadah kepada Allah dengan maksimal hadirin. Mengapa kalau kita mencari harta dunia berani berangkat pagi pulang malam hadirin, tapi baca Quran baru 15 menit kaki udah kesemutan, baru baca Quran setengah jam mata udah ngantuk hadirin? Jawabannya adalah tidak ada rasa kenikmatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah seorang sepasang yang saling mencintai, dia duduk berdua ngobrol di bawah bambu hadirin. Banyak nyamuk, baunya gak ketulungan, tapi mereka betah berlama-lama. Kenapa? Saat itu dia sedang bersama orang yang dia cintai hadirin rahimakumullah. Pada kesimpulannya adalah, kalaulah diri kita kurang merasakan bagaimana nikmat-nikmat tahajud, nikmat-nikmat baca Quran hadirin, itu semua kecintaan kita kepada Rabb yang telah memberikan kita nikmat yang besar, kecil di hati kita hadirin. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW yang telah dijamin masuk surga, ibadah malamnya sampai kakinya bengkak hadirin. Mengapa beliau melakukan demikian? Karena Rasulullah ibadah sebagai bentuk syukur atas karunia nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmat Allah tidak akan mampu. Maka hendaklah hadirin, marilah kita beribadah dengan rasa syukur kepada Allah. Dengan rasa syukur, maka Allah akan hadirkan rasa kenikmatan. Sebagai penutup hadirin rahimakumullah, ayat Allah yang memberikan ancaman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunkah. Barang siapa yang berpaling daripada mentaati Allah, ma'isatan dunkah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Walaupun harta banyak hadirin, kalau jauh daripada Allah bahagia belum tentu dapat hadirin. Karena bahagia Allah dapat dan Allah berikan jamin kepada siapa? Bukan kepada orang kaya hadirin, bukan kepada pejabat tinggi hadirin, tapi kebahagiaan Allah jaminkan kepada siapa? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati orang yang beriman hadirin. Ternyata kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hadirin, maka jadikanlah diri kita beriman. Inilah keadilan Allah hadirin. Siapapun bisa bahagia, yang sakit bisa bahagia, yang sehat bisa bahagia, rakyat jelata bisa bahagia, jabatan tinggi bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia, asal dia beriman taat kepada Allah. Dengan memperbanyak dekat diri kita kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Dengan mengingat Allah hati kan menjadi tenang hadirin.